warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Ruslan. Saya sebagai guru mata pelajaran PPKN di SMP 2 Cilogram. Saya di sini melaksanakan tugas pendidikan profesi guru pada siklus kedua. Ini saya akan menyampaikan materi dan video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Sebelum kita memulai proses lanjut, siapa yang mau memimpin doa? Silakan. Untuk memulai kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa, mulai. Selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Proses pembelajaran kita hari ini supaya lebih semangat, lebih punya gairah. Saya ingin kalian coba berdiri dulu. Gimana? Oke. PPKN NKRI lagi. PPKN NKRI. Oke, silakan duduk lagi. Ya. Dulu proses pembelajaran kita awali adalah Bapak ingin menanyakan ya. Gimana? Undang-Undang Dasar Negara adalah konstitusi yang berfungsi sebagai landasan hukum dan prinsip dasar negara Indonesia. Selama sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 telah diubah untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan dan kebutuhan negara. Oke, tepuk tangan dong. Siapa lagi yang mau menambahkan bahwa kita kemarin sudah membahas proses pembelajaran? Ya, silakan. Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk agar setiap warga negara mematuhi hukum dan menjadi sebuah landasan hukum yang mengatur setiap aktivitas warga dan negara Indonesia. Seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia harus bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945. Oke, terima kasih. Tepuk tangan juga. Yang paling belakang ada 1945. Capaiannya, capaian pembelajarannya, kita menerapkan norma dan aturan, kemudian menerapkan hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan memahami sejarah prinsip juga kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai norma dan aturan bernegara. Kemudian memahami tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya di sini memperhatikan kemerdekaan berpendapat sebagai warga negara dalam era keterbukaan informasi. Alokasi waktunya yaitu 1 kali 45 menit dalam 1 kali pertemuan. Sedangkan proses tujuan pembelajarannya, kalau kalian lihat dulu, tujuan pembelajarannya kita adalah memahami tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sekali lagi, Bapak sampaikan, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Model pembelajarannya itu menggunakan PBL atau ya. Sebelum kita memasuki proses pembelajaran, silakan kalian lihat kemudian simak tayangan video ini. Ya. Halo anak-anak, berjumpa lagi
lagi di channel seputar PPKN. Hari ini kita akan membahas tentang pengertian peraturan perundang-undangan dan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tapi sebelum itu, tahukah kalian apa itu peraturan perundang-undangan? Serta bagaimanakah tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia? Semua pertanyaan tersebut akan kita bahas pada materi hari ini. Silakan disimak baik-baik ya. Pengertian peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 2, peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun proses pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri dari beberapa tahapan, yaitu 1. Tahap perencanaan. 2. Tahap penyusunan. 3. Tahap pembahasan. 4. Tahap pengesahan dan penetapan. 5. Tahap pengundangan. Memiliki hierarki atau tingkatan. Secara singkat, tata urutan peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai tatanan atau petunjuk dari urutan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tingkatannya. Adapun tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7, yaitu sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, serta berperan sebagai alat kontrol terhadap peraturan di bawahnya, apakah sudah sesuai atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. 2. Ketetapan MPR. Ketetapan MPR merupakan suatu bentuk putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan keluar majelis. Mengikat ke dalam berarti mengikat kepada seluruh anggota majelis. Sedangkan mengikat keluar berarti setiap warga negara, lembaga masyarakat, dan lembaga negara terikat oleh ketetapan MPR. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Sedangkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang memiliki kedudukan yang setara atau sederajat. Berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar RI tahun 1945, DPR merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Namun, kekuasaan ini harus dengan persetujuan Presiden. 4. Peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. 5. Peraturan Presiden. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. 6. Peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Peraturan daerah provinsi dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dibuat untuk melaksanakan kebutuhan daerah. 7.
Peraturan daerah kabupaten atau kota. Peraturan daerah kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Peraturan daerah kabupaten atau kota dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan, sehingga peraturan daerah dapat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Sekian dulu untuk materi hari ini, selamat belajar dan terima kasih. Gimana? Sudah bisa menyimak? Sudah bisa menyimak? Silakan bekerja sama ya, teman-temannya. Silakan bekerja sama, teman-temannya. Silakan, tolong perhatikan dulu sebentar, tolong perhatikan dulu. Itu lembar itu ya dibaca dulu pertanyaannya. Sekali lagi, pertanyaannya itu dibaca dulu, kemudian kalian uraikan. Ya, nah setelah nanti selesai dari berapa soal itu? Ada 4 soal ya, ada 3 soal. Membantu, jangan diam aja. Sudah sama semuanya, tidak boleh diam aja. Ngobrol dengan temannya gimana gitu ya. Kamu sebaiknya di sini. Kelompok 1 mana? Kelompok 1? Ini ya. Kelompok 1, kelompok 2. Ini kelompok 1, Pak. Itu kelompok 1. Kelompok 2 mana? Ini kelompok 3. Awak ingat ya, ini kelompok 4. Ya. 1 2 3 4. Suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Pengertian peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan, sebagai peraturan yang mengikat secara umum dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hierarki kategori peraturan yang baru mengutamakan asas ini sampai saat ada 2 peraturan yang Dengerin coba. Tolong
perhatikan dulu, perhatikan. ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat negara yang kemudian ini menjalankan fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku. Prinsip dalam menyiarkan peraturan perundang-undangan eksklusi erotaket legi melalui peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Lex spesialis erotaket lagi melalui peraturan. Hukum itu dapat menciptakan ketertiban dan keadilan. Berikan di sini contohnya seperti apa? Siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Ya, gimana? Sebuah hukum dapat menciptakan ketertiban dan keadilan dengan menyediakan aturan yang jelas, memberikan sanksi untuk pelanggaran, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu. Berikut adalah contoh beberapa cara di mana hukum dapat menciptakan ketertiban dan keadilan. 1. Membuat aturan yang jelas. 2. Memberikan sanksi untuk pelanggaran. Iya, memberikan sanksi untuk pelanggaran. Yang melanggar berarti ya. Oke, berikutnya. Yang telah dibuat melibatkan beberapa strategi dan pendekatan. Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan. A. Edukasi dan komunikasi yang efektif. B. Sosialisasi yang intensif. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu. Ya, saya pikir kalian sudah bisa memahami dengan jelas ya bahwa hukum itu anak-anak diterapkan di negara Indonesia pada intinya tidak boleh memilih. Ada kami juga sudah Bapak sampaikan ini. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? Saya bisa, Pak. Ya, silakan. Gimana? Semua peraturan perundang-undangan mempunyai hubungan hierarki. Coba nama dulu nama. Nama saya. Nama saya Tanmara dari Kelompok 3. Ya. Semua peraturan perundang-undangan mempunyai hubungan hierarki. Pembuat undang-undang yang lebih rendah tidak boleh membuat peraturan yang bertentangan dengan yang lebih tinggi. Berikutnya siapa lagi yang mau menambahkan? Ya, bagaimana kesimpulannya? Adapun yang menjadi landasan perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dipadatkan materi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 banyak yang menimbulkan penentuan atau multitafsir sehingga tidak memberi suatu kepastian hukum. Teknik penulisan banyak yang tidak konsisten, terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Ya. Cukup. Nama saya Dimata Fadila, saya perwakilan dari kelompok 1. Kesimpulan materi hari ini adalah peraturan mempunyai peran yang penting dalam masyarakat suatu negara sebagai alat untuk mendorong perubahan sosial. Hukum mempunyai kekuatan untuk mengatur. Kekuatan yang tidak tampak ini muncul melalui pemberian ancaman hukuman fisik yang membuat seseorang takut untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Kekuatan ini juga muncul melalui berbagai tuduhan yang bila tidak dilakukan bisa membuat kita tidak mendapat apa-apa yang kita inginkan. Iya. Tepuk tangan. Hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan hamdalah. Ucapkan salam. Terima kasih anak-anak. Silakan diucapkan terima kasih.